Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kesehatan dan kekuatan boleh senantiasa Ia anugerahkan. Dan pada kesempatan yang indah ini kita boleh kembali diperjumpakan di dalam renungan harian Selasa 31 Mei 2022. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas yang baru, kesehatan dan juga kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat memahami firman ini dengan baik dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Kitab 2 Tawarit pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut kabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruangan belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tepatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suara yang untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah mari bersyukur. Bagi orang Toraja, proses pembangunan suatu rumah itu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Mulai dari rencana masuk ke hutan mengambil kayu, membawa kayu ke halaman, mendirikan rumah, dan pada akhirnya penyelesaian rumah melalui syukuran. Hal ini hendak menunjukkan bahwa
pada setiap proses tersebut mereka percaya bahwa Tuhan yang menolong dan memampukan mereka. Demikian pula yang dirasakan oleh Raja Salomo bersama semua orang Israel. Mereka sadar betul bahwa Tuhanlah yang menolong dan memberkati mereka mulai dari rencana, proses hingga tahap akhir penyelesaian bangunan bait suci. Salomo begitu sadar bahwa semua bisa dilalui karena tuntunan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka. Pada akhirnya, mereka kemudian melaksanakan upacara pentabisan gedung bait suci yang akan menjadi pusat peribadahan mereka kepada Tuhan. Pada acara tersebut, Raja Salomo tidak melupakan aturan dan ketetapan yang ada. Ia mengumpulkan tua-tua Israel, kepala suku, serta pemimpin puak agar berkumpul di Yerusalem. Itu bertujuan untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari Sion untuk ditempatkan di bait suci. Semua orang dalam peran masing-masing bersyukur atas selesainya bait suci itu. Mereka menghayati kemurahan dan kebebasan Tuhan bagi mereka semua. Sahabat renungan yang terkasih, demikian juga kita dalam kehidupan ini. Anugerah dan kasih Tuhan itu terus kita alami. Tetapi kita seringkali lupa untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita terlalu terlena. Saat sulit kita berdoa, tetapi saat senang dan berhasil kita melupakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui semua yang diberikan Tuhan. Baik itu rumah, pekerjaan, kesehatan, usaha, kelulusan, dan semua berkat-berkat lain dalam bentuk apapun itu. Mari kita terus bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Luar biasa Tuhan, karunia yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan lewat firman-Mu pada saat ini, sekiranya boleh memberi kesadaran bagi kami umat-Mu, bahwa apa yang kami peroleh dalam kehidupan ini, berkat-berkat yang kami alami, anugerah yang Engkau nyatakan itu Tuhan, sepatutnya lah bagi kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur atas apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Baik suka maupun duka cita Tuhan, biarlah kami senantiasa mengingat akan Engkau. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam masa tua mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka. Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, menolong mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan dalam menjalani kehidupan ini, menjalani masa tua, menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Untuk anak-anak di dalam pertumbuhan, pendidikan, dan juga masa muda, Engkau senantiasa memberikan ketekunan kepada mereka. Engkau senantiasa menjaga tumbuh kembang mereka agar semakin mengenal Engkau dan semakin takut akan Engkau, dan boleh menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami duka cita karena kehilangan orang yang terkasih. Engkau yang menguatkan dan menghibur mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau memberikan kesabaran kepada mereka, kekuatan sehingga boleh menghadapi serta melewati penyakit ini, dan Engkau boleh menyatakan kesembuhan atas mereka. Jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia, Tuhan, bersama-sama kami bersyukur atas berkat ini. Biarlah jemaat-Mu senantiasa berterima kasih dan mengingat akan Engkau. Berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk mengelolanya, dan kami boleh menjadi sumber berkat bagi sesama kami yang mengalami kekurangan. Berkati pemerintahan kami, bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka agar pemimpin-pemimpin kami ini boleh memimpin kami sehingga bangsa dan negara ini boleh senantiasa mengalami keadilan dan juga damai sejahtera.
Berkati pergumulan kami ya Tuhan, Engkau yang menolong kami. Setiap rencana kami Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, pengurus-pengurus gereja Tuhan yang Engkau beri tugas tanggung jawab untuk menyebarluaskan firman-Mu di dunia ini. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan kita pada hari ini. Sekiranya firman ini boleh senantiasa memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.